Pada pertengahan abad 20 atau tepat setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, dunia mengalami fase baru pasca usainya Perang Dunia Kedua. Nah, berakhirnya Perang Dunia Kedua menandai babak baru bagi lahirnya negara-negara Asia dan Afrika yang memproklamasikan kemerdekaannya, termasuk Indonesia. Negara-negara yang lain, misalnya adalah Mesir, India, dan Korea Selatan. Nah, akan tetapi, proses kemerdekaan di banyak negara ini tidak berarti bahwa dunia akan menjadi damai setelahnya. Loh, kok bisa? Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak dari pemerintah negara Eropa di blok pemenang sekutu yang jatuh secara ekonomi. Apalagi setelah tewasnya 60 juta korban Perang Dunia Kedua selama 6 tahun pasca perang. Namun, perang ini menyisakan dua negara adik kuasa yang tetap bertahan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini pada mulanya berada di blok yang sama, dan mereka bertempur ke dalam blok sekutu untuk mengalahkan tentara Jerman Nazi dan Jepang di blok poros atau fasis. Uni Soviet, dikenal juga sebagai Republik Sosialis Soviet, memiliki wilayah geografis sangat luas dan membentang hingga mencapai 1/6 permukaan bumi. Nah, pada masa itu, negara federal ini berada di bawah rezim komunis yang terdiri dari 15 wilayah republik yang dipimpin oleh satu partai. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki pemerintahan demokrasi liberal yang berlandaskan pada nilai-nilai kapitalisme. Amerika Serikat adalah negara dengan aspek militer paling kuat di dunia setelah menasbihkan dirinya sebagai salah satu negara yang mengelola senjata nuklir, serta mempunyai industri dan ekonomi terkuat di dunia. Di sisi yang sama, Uni Soviet secara perlahan dan kontinu juga merintis persenjataan militer nuklir secara bertahap. Dengan kata lain, kedua negara pada saat itu mencoba untuk menyebarkan pengaruh ideologi mereka di seluruh benua, terutama ke Eropa dan Asia. Amerika Serikat bergerak melalui rencana Marshall Plan dengan menawarkan pinjaman dana cukup besar kepada negara-negara Eropa dalam rangka perbaikan ekonomi mereka dan memulihkan hubungan perdagangan internasional. Sementara Uni Soviet ingin melindungi perbatasan negaranya dan menyusun pemerintahan pro-Soviet pada negara-negara yang dimerdekakannya. Wilayah politik Eropa saat itu terbagi menjadi dua blok, dipisahkan oleh batas politik yang membagi Eropa menjadi dua wilayah terpisah sejak akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 hingga berakhirnya pada tahun 1991. Istilah Perang Dingin ini merujuk pada upaya Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics dan Amerika Serikat untuk memblokir diri mereka sendiri dari negara-negara satelitnya dari kontak terbuka dengan blok barat atau timur, termasuk sekutu-sekutunya dan negara-negara netral yang lain. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, 4 sekutu utama di Eropa yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Soviet, dan Prancis mengambil bagian dalam pendudukan bersama di negara Jerman. Dengan pemahaman awal bahwa negara tersebut pada akhirnya akan bersatu kembali, sehingga sekutu setuju untuk berbagi tanggung jawab mengelola Jerman dan ibu kotanya Berlin. Mereka mengambil tanggung jawab atas bagian tertentu dari negara yang kalah. Nah, pengaturan ini pada akhirnya berkembang menjadi pembagian Jerman ke dalam sektor barat dan timur, sehingga berkontribusi pada pembagian Eropa pada Perang Dingin. Selama Perang Dunia Kedua, salah satu topik utama yang dibahas pada konferensi kepemimpinan sekutu adalah bagaimana menghadapi Jerman setelah perang. Pasca mengalami kerugian besar akibat invasi Jerman pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, pemimpin Soviet Joseph Stalin lebih memilih Jerman yang kalah untuk dianeksasi kewilayahannya sehingga militer Jerman tidak dapat bangkit kembali dalam mengancam perdamaian dan keamanan di Eropa pada masa yang akan datang. Pada konferensi Teheran antara Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt dan pemimpin Soviet Joseph Stalin pada tahun 1943, kedua negara sepakat bahwa setelah perang, Jerman akan terpecah dan diduduki bersama. Nah, pada konferensi terakhir masa perang antara kedua orang di Yalta pada tahun 1945, kedua kekuatan sepakat untuk menggeser perbatasan timur Jerman ke arah yang lebih ke barat. Selain itu, mereka juga sepakat untuk memperluas wilayah Polandia bagian barat sebagai kompensasi atas bagian timur negara tersebut yang dianeksasi oleh Uni Soviet. Mereka juga menetapkan bahwa pendudukan Jerman akan dibagi ke dalam beberapa bagian, dengan masing-masing negara sekutu mengambil tanggung jawab atas satu bagian, meskipun nantinya mereka akan diperintah sebagai satu unit ekonomi yang sama untuk mengantisipasi reunifikasi mereka pada masa yang akan datang. Terakhir, mereka juga menyimpulkan bahwa proses tuntutan reparasi perang dari Jerman akan tetap berlanjut, meski mereka belum sepakat mengenai jumlah pasti yang akan mereka minta. Pertemuan selanjutnya pada tahun 1945 antara Stalin dan Presiden Amerika Serikat penerus Franklin Roosevelt, Harry Truman, yang diadakan di Potsdam berhasil menegaskan dan meratifikasi pengaturan ini. Namun, dalam perkembangannya, kerjasama masa perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak bertahan lama. Pada kenyataannya, rasa saling tidak percaya mendominasi hubungan antara kedua negara, dan hal ini paling nyata terlihat dalam kesulitan pendudukan Jerman di masa-masa berikutnya sejak tahun 1950-an.
kelompok sekutu memang menyetujui pendudukan bersama dengan Uni Soviet, dengan masing-masing negara mengambil alih zona yang lebih besar dan menguasai satu sektor yang sama di ibu kota negara, yaitu Berlin. Namun, atas desakan Inggris, Prancis akhirnya bergabung dengan Persekutuan Inggris dan Amerika Serikat dalam pendudukan Jerman Barat dan Berlin Barat. Sementara itu, Uni Soviet mengatur urusan Jerman Timur dan Berlin Timur. Lalu, Jerman yang terpecah menjadi Barat dan Timur adalah negara yang sebenarnya lemah dan bergantung pada blok sekutu termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam hal distribusi barang. Namun hanya saja, pendekatan yang berbeda dari kedua kubu pada akhirnya menjadi penentu dari perbedaan yang mencolok antara kedua wilayah Jerman di masa yang akan datang. Uni Soviet melucuti sektor peralatan manufaktur Jerman Timur dalam upayanya mengumpulkan sebagian pembayaran kiriman uang atau biaya ganti rugi pada masa pasca Perang Dunia Kedua, sehingga semakin menghambat kebangkitan ekonomi Jerman yang kuat di wilayah timur itu sendiri. Nah, di sektor barat, para pemimpin militer Amerika Serikat segera merasa khawatir akan dampak ekonomi Jerman yang sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat mulai berinvestasi ke industri-industri Jerman. Pada tahun 1946, Amerika Serikat dan Inggris menggabungkan zona pendudukan mereka, dan pada tahun 1947, pemerintah Amerika Serikat memulai program bantuan besar-besaran di bawah Marshall Plan, yang mengalirkan dolar dan barang ke Eropa untuk membantu pemulihan wilayah ini secara umum. Lalu, Uni Soviet melarang negara-negara di sepanjang perbatasan Soviet di Eropa Timur, yang banyak di antaranya telah mengalami kebangkitan kepemimpinan komunis setelah perang, untuk mengambil bagian dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, mereka juga turut menawarkan program bantuan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua sesuai dengan konsepnya sendiri. Pada tahun 1948, Sekutu Barat memulai proyek untuk menyatukan zona pendudukan mereka demi pembangunan kembali sebuah proyek persatuan blok Barat. Aksi ini tentu saja ingin dicegah oleh Uni Soviet, yang masih khawatir dengan ancaman Jerman Barat terhadap keamanan wilayah di Jerman Timur. Meskipun Sekutu Barat sering memberikan usulan kepada Uni Soviet mengenai syarat-syarat penyatuan kembali Jerman yang bersatu, namun biasanya hal ini melibatkan penerapan pemilihan umum yang bebas dan demokratis, serta otonomi Jerman untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Nah, proposal-proposal ini tidak pernah dibuat dengan syarat yang lazimnya akan diterima oleh Uni Soviet sebagai representasi blok komunis. Tidak heran kan bila perpecahan blok yang berkelanjutan dalam banyak hal tidak dapat dihindari. Misalnya pada bulan Juni 1948, ketika Uni Soviet mengambil tindakan untuk menentang kebijakan Barat dengan memblokir semua akses jalan antara Jerman Barat dan Berlin Timur, yang secara efektif memutuskan zona pendudukan kota tersebut dari pendudukan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, yang memang bertanggung jawab menjaga wilayahnya. Pengelola zona Barat tidak memiliki perjanjian dengan Uni Soviet yang mengharuskan Uni Soviet mengizinkan akses darat ke kota melalui Jerman Timur. Akan tetapi, mereka memiliki perjanjian mengenai akses udara. Akibatnya, Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan ekonomi melalui jalur udara ke warga Berlin Barat yang terdampar di blok timur. Nah, selama 11 bulan blokade berikutnya, Amerika Serikat dibantu oleh Inggris dan Prancis turut memasok seluruh Berlin Barat melalui udara, mendaratkan pesawat berisikan makanan, pakaian, dan batu bara untuk pemanas hampir setiap menit dalam setiap harinya. Nah, mengingat saat itu sedang berlangsung musim dingin, mereka juga mampu memenuhi kebutuhan penduduk kota, dan pencapaian luar biasa dari Berlin Airlift atau pengiriman udara ini menjadi keberhasilan propaganda awal bagi blok Barat dalam mengenalkan konsep perang dingin ke seluruh dunia. Bicara tentang persaingan ideologi, maka kita akan merujuk pada satu kebijakan politik pembendungan dari kedua pihak, atau dikenal sebagai containment policy. Nah, di Amerika sendiri, pegawai negara yang terbukti simpatik terhadap ide-ide komunisme akan diberhentikan. Selain itu, industri film Hollywood juga digunakan sebagai alat propaganda anti-komunis. Di Uni Soviet, perlawanan ideologi dalam bentuk apapun akan dihabisi. Hanya saja, selain bersaing dalam hal ideologi dan politik, mereka juga saling bertarung untuk memperebutkan hegemoni dalam bidang sains, industri luar angkasa, olahraga, dan militer. Dalam hal ini, Uni Soviet berinvestasi besar dalam hal industri dan persenjataan, hingga berhasil menguji cobakan bom atom pertamanya di tahun 1949. Nah, sebagai kelanjutan dari konflik ideologi ini, terjadi konfrontasi tidak langsung di antara kedua negara adidaya dan afiliasi sekutunya, atau yang dikenal juga sebagai perang proksi atau proxy war. Misalnya di Tiongkok, setelah 3 tahun pasca Perang Saudara, kelompok komunis berhasil mengungguli simpatisan para nasionalis yang akhirnya memilih mundur ke Taiwan, atau disebut juga sebagai Chinese Taipei. Meskipun di kemudian hari, seperti halnya Yugoslavia, Tiongkok memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Uni Soviet demi ambisinya menjadi negara adik kuasa di Asia. Sementara itu di semenanjung Korea, terjadi konflik yang diinisiasi oleh Uni Soviet di sisi utara dan didukung oleh pasukan internasional yang dipimpin oleh PBB di sisi selatannya. Sama halnya dengan Tiongkok, pasca pertempuran selama 3 tahun, sebuah gencatan senjata berhasil diwujudkan sekaligus memisahkan semenanjung Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Di Vietnam, terjadi Perang Indochina yang melibatkan Tiongkok sebagai pendukung sebuah milisi komunis pemberontak melawan Prancis.
yang setelah kesulitan mengambil alih kembali jajahannya, terpaksa meninggalkan daerah ini. Pada akhirnya, Vietnam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kelompok komunis di bagian utara dan pro-nasionalis yang didukung oleh Amerika Serikat di bagian selatan. Nah, perang sipil ini yang kemudian menjadi babak awal dari konflik perang Vietnam melawan Amerika Serikat. Singkat ceritanya, Amerika Serikat merasa khawatir akan potensi agresi pihak komunis ke bagian selatan Vietnam. Alhasil, pemerintah Amerika Serikat menyusun serangan militer dengan mempersiapkan lebih dari 1,5 juta prajuritnya. Padahal di sisi yang lain, Prancis sebagai negara koloni di Indochina lebih memilih untuk mencari solusi damai. Maka tidak heran kan bila akhirnya Prancis memutuskan untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat dan meninggalkan blok NATO di tahun 1966. Namun, David Fortuna masih belum berpihak ke Amerika Serikat, seiring dengan keberhasilan kelompok komunis dalam Perang Vietnam di tahun 1975. Sementara itu, kekalahan ini sendiri menodai reputasi Amerika Serikat sekaligus menjadi tanda dari berakhirnya Perang Vietnam di Asia Tenggara. Seiring dengan kekalahan Amerika Serikat di Perang Vietnam, citra atau pengaruh dari Uni Soviet semakin kuat dalam membangkitkan kembali pengaruh politiknya di dunia. Pada sisi yang lain, Uni Soviet mendukung pengiriman milisi-milisi komunis ke wilayah Afrika untuk mendukung perkembangan baru dari negara-negara yang memerdekakan diri dari para koloninya. Selain itu, Uni Soviet juga mengirim pasukannya ke Afghanistan untuk mendukung rezim komunis dalam perang melawan kelompok mujahidin yang kala itu didukung dan dibiayai oleh Amerika Serikat. Uni Soviet juga memperbaharui seluruh misil aktifnya sebagai bagian dari politik cyber di Eropa. Nah, aksi ini yang lalu menjadi pemicu awal dari krisis rudal di Eropa kala itu. Saat itu saja, Amerika Serikat turut mengupdate persenjataannya secara berkala hingga akhirnya memicu perlombaan senjata di kedua pihak. Bahkan, Uni Soviet mengalokasikan hingga 14% dari produksi nasionalnya untuk pembangunan rudal. Ketidakmampuan Uni Soviet dalam mengatur wilayahnya yang begitu luas mendorong terjadinya krisis ekonomi internal di dalam negeri. Kas negara yang menipis tidak dapat diatasi dengan kebijakan reformasi ekonomi. Secara berangsur-angsur, negosiasi pengurangan alokasi senjata dan aksi cyber yang lain juga dilakukan. Nah, Uni Soviet juga memilih untuk mundur dari konflik sipil di Afghanistan dan berhenti membiayai para milisi komunis di benua Afrika. Uni Soviet juga mulai mengaplikasikan prinsip keterbukaan dalam bentuk reformasi ekonomi dan politik. Namun, aksi kompromi ini belum dapat mengatasi masalah dalam negeri, sehingga memicu terjadinya pemberontakan yang ingin memerdekakan banyak wilayah politiknya. Di dalam konteks luar negeri sendiri, tembok Berlin resmi dihancurkan dan maka dari itu Jerman kembali bersatu. Singkat cerita, revolusi Bolshevik di tahun 1961 mengakhiri hegemoni Uni Soviet sebagai salah satu negara adidaya di Eropa yang pernah menguasai kancah global saat Perang Dingin berlangsung. Namun pada akhirnya, 15 wilayah Republik Uni Soviet melepaskan diri menjadi negara-negara yang merdeka sekaligus menandai akhir dari Perang Dingin sejak tahun 1948. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk tetap follow semua media sosial AdSense.id. Sampai jumpa di tema menarik berikutnya bareng Dani. Salam pintar!